Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana al-imana wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa azimina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ad-da'i ilal jannati daris salam wa ala alihi wa ashabihin nujumin nayyirati wa masabihidh dhalam amma ba'du. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara ibadah yang tinggi nilainya adalah ibadah dengan harta. Dan di antara ibadah yang dengan harta itu adalah memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, memberikan pertolongan kepada yang memang sedang dalam keadaan kesulitan. Maka di dalam harta ada dua ibadah. Yang pertama, memberikan pertolongan kepada orang yang sedang membutuhkan dengan harta, ya, baik itu dalam bentuk hutang ataupun yang kedua dalam bentuk sedekah. Kedua ibadah ini adalah ibadah yang sangat tinggi nilainya. Memberikan pertolongan kepada orang adalah merupakan salah satu di antara pekerjaan yang akan membuat kesulitan-kesulitan dan kebingungan kita di akhirat terbantu. Man nafasa'an muslimin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Orang yang selama hidup di dunia membantu kesusahan orang lain, maka di akhirat nanti Allah akan bantu kesusahan dan kebingungannya. Sementara sedekah pun demikian. Sedekah adalah merupakan salah satu cara ibadah kita dengan harta. Di mana sedekah ini yang pertama tudfi'u ghadabar rabb. Dia akan memberikan manfaat berupa memadamkan kemarahan dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dua hal ini kita bahas, dua hal ini. Yang pertama soal hutang. Kalau memberikan orang hutang, menghutangkan orang lain adalah ibadah, maka kewajiban bagi orang yang dibantu tentu saja mengembalikan hutang itu. Kalau sedekah, harta itu akan mengangkat kita, menolong kita, menyelamatkan kita di akhirat. Maka sebaliknya, hutang seandainya belum dibayar, dia justru akan menyulitkan kita, akan membebani kita, bahkan tidak jarang akan membuat amal-amal kita sia-sia di hadapan Allah di hari akhirat nanti. Maka kewajiban orang yang berhutang tentulah membayar hutang. Terlepas yang menghutangkan menagih atau tidak. Kita kan biasanya kalau soal hutang, ya, minjemnya gampang, tetapi mengembalikannya susah. Minjemnya dengan penuh menghamba dan mengharap, tetapi ketika mengembalikannya ini yang sulit. Bahkan ditagih, dia akan marah. Inilah satu kebiasaan yang sangat buruk di tengah-tengah kehidupan kita. Ingat, hutang di dunia, ditagih ataupun tidak ditagih, wajib dibayar. Seandainya belum dibayar di dunia,
maka hutang ini akan merepotkan kita di akhirat nanti. Bagi orang yang beribadah, salah satu cara untuk menjaga ibadah, pahala ibadah kita adalah dengan membayar hutang kita. Ya, dengan membayar hutang yang sudah kita pinjam dari orang lain, sehingga amal-amal kita, pahala amal kita, kebaikan amal kita akan kita terima utuh di akhirat nanti. Maka jika tidak dibayar, dan di akhirat tidak lagi berguna harta, tidak lagi berguna uang, tidak lagi berguna kebaikan-kebaikan yang ada di dunia. Yang di akhirat yang kita perlukan hanyalah pahala. Maka pahala kita akan habis, akan musnah disebabkan karena hutang yang belum dibayar. Maka dari itu, sebagai salah satu upaya kita untuk menjaga amal yang sudah kita kerjakan dengan capek, menguras waktu, menguras tenaga, bahkan tidak sedikit menguras harta, maka salah satunya mari kita bayar hutang supaya amal-amal kita tetap utuh kita terima dengan pahalanya yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menagih hutang yang belum kita bayar di dunia, yang belum kita lunasi di dunia. Dengan apa? Dengan mengambil pahala-pahala dan mengambil kebaikan-kebaikan amal kita. Maka orang yang beriman bukan hanya perlu menjaga sholatnya, bukan hanya perlu menjaga puasanya, bukan hanya perlu menjaga amal-amal yang lainnya, tetapi mengontrol dirinya, mengontrol kehidupannya. Adakah hutang yang dia belum tunaikan selama di dunia? Karena itu akan mengganggu ya pahala dan kebaikan-kebaikan yang dia akan peroleh di akhirat. Bahkan akan membuat pintu sorga terganjal untuknya, sehingga karena hutangnya dia bisa jadi tidak jadi masuk sorga dan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Hati-hatilah dengan hutang. Ya, alaikum ya bihdar anid dain, li'anna daina ya li'anna daina ghanimah, li'anna daina, karena hutang itu adalah merupakan satu hal yang menjadi kebaikan buat orang yang memberikan hutangnya, dan menjadi keburukan untuk orang yang tidak mau membayar hutangnya di dunia. Sekian, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang saling membantu dalam kehidupan kita, saling menolong dalam kehidupan kita, sehingga dengan saling menolong dan saling membantu, kita sama-sama menjadi anfa'un nas linnas, manusia yang memiliki manfaat untuk orang lain. Itulah manusia yang terbaik, dan manusia yang terbaik adalah yang membayar hutangnya selama di dunia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.